Jangan kada ingat, dengar akan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Perjalanan penuh makna untuk kita renungkan dan belajar serta memperdalam pemahaman agama dalam acara Hikmah Subuh di Pro 4 Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak Pro 4 dimanapun Anda. Senang bahagia sekali pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Tidak lupa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya untuk kita semua. Dan tidak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bertemu di Hikmah Subuh di edisi Senin 4 Agustus 2025. Pagi hari ini saya Nida Rianti bersama Ustadz Rahmatullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah. Ya, ini kita bicara tentang menghidupkan sunnah baginda Muhammad SAW. Insyaallah ya, kita bahas. Pagi hari ini nanti juga kita akan undang pendengar yang akan bergabung. Boleh nanti melalui 051132 52602 atau juga di 0895 3405 09539 ya. Nah, dasar perempat di tengah derasnya kemajuan zaman saat sekarang ini kita sering tergerus ya oleh budaya-budaya yang juga datang dari luar ya. Ya, ini juga harus kita bentengi diri kita ya, dengan menegakkan atau menjalankan sunnah-sunnah Rasul agar kita bisa selamat dunia akhirat ya. Baik, nanti kita akan bicarakan ini dan kami undang Anda ya dan sanak perempat yang ingin bergabung. Ya baik, Ustadz mungkin diawali dulu untuk pengantar topik kita pagi hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa sallim tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada subuh hari ini kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam program kita Hikmah Subuh yang insya Allah pada subuh kali ini kita semua akan membahas tentang bagaimana cara untuk menghidupkan kembali sunnah-sunnah baginda Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita lebih jauh untuk masuk membahas tentang pembahasan ini, kita bahas dulu apa pengertian daripada sunnah Nabi Muhammad. Sunnah itu ialah segala sesuatu yang mengarah tertuju kepada baginda Rasulullah, apapun itu, baik dari segi ucapan Nabi kita ataupun dari tindakan Nabi kita, perbuatan Nabi kita. Bahkan diam Nabi kita pun menjadi sunnah untuk umat-umat beliau. Makanya hadis itu dikatakan ada dua. Ada hadis qauli, ada hadis fi'li, ada hadis taqriri. Hadis qauli itu yang Nabi kita ucapkan, yang Nabi kita sampaikan kepada para sahabat, sahabat menyampaikan kepada murid-muridnya sampai turun kepada kita sekarang ini. Nah, dan berbentuk dalam buku, kitab. Nah, itu. Jadi luar biasa semua yang diucapkan oleh Nabi kita
sepatah kata pun yang Nabi kita ucapkan, satu huruf pun terekam dengan jelas di otak para sahabat. Nah, itu hadis namanya. Ada berupa hadis fi'li, tindakan Nabi kada berucap, Nabi kada berpandir, cuman gawian Nabi sahabat melihat. Nah, ini pun disampaikan oleh para sahabat kepada murid-muridnya sampai kepada kita sekarang. Itu hadis fi'li namanya. Nah, itu. Ada juga Nabi berdiam. Nabi ngomong kada, berpandir kada, bergerak kada, ya Allah. Nah, cuman Nabi berdiam, menangati kada, menyuruh kada. Itu hadis takriri namanya. Nah, itu. Nah, baik para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di era yang serba maju ini kita mulai sedikit demi sedikit terikut dengan perubahan baik akhlak dan budi pekerti yang sering kita lihat di zaman sekarang, yang mana akhlak ini hampir jauh melenceng daripada aturan agama, bahkan menyalahi. Nah, itu yang penting kita waspadai sekarang, yang kita wanti-wanti agar kita ini terlebih khusus kepada penerus kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita berataan, jangan sampai terumpati hal-hal yang negatif, yang kada baik, yang dilarang oleh agama, yang jauh daripada sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Nabi kita. Banyak sekarang, ya Allah. Nah, ini karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kunci kita itu berhasil hidup di dunia ini adalah mengikuti sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan amal perbuatan yang memberikan manfaat itu ialah sangat besar kepada umat. Nah, jadi manfaat yang sangat berguna untuk kita ialah apa? Mengumpati, menuruti, mencontoh tingkah laku Nabi kita. Kan disebutkan di Al-Quran, Nabi kita itu diutus sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Dalam hal apa? Dalam hal ibadah, amalan, jelas, ya Allah. Dalam hal kehidupan sehari-hari, akhlak beliau, tingkah laku beliau juga patut kita untuk jadikan suri tauladan. Nah, ini jadi jangan hanya terfokus kepada urusan ibadah saja, muamalahnya pun perlu kita jadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Nah, mohon maaf zaman sekarang ini anak-anak kita, bahkan mungkin kita, yalah, itu salah menjadikan panutan. Kebanyakan menjadikan panutan ini orang-orang yang dianggap kita itu besar. Mohon maaf, contoh yang kayak artis, yalah, yang kayak penyanyi yang kita idolakan nih, kita umpati gayanya, kita umpati trennya, kita umpati tingkah lakunya, gaya-gayaannya, yang padahal kenyataannya semua yang kita jadikan panutan itu jauh bertentangan, sangat bertentangan dengan agama, sangat jauh daripada yang disuruhkan oleh baginda Rasulullah itu. Yalah, mohon maaf, kayak anak-anak perempuan kita pakaiannya serba kelihatan. Nah, meskipun kada separah yang di luar lah. Nah, lalu menjadikan pakaian yang tertutup itu dipadahkan kolot lah, dipadahkan ketinggalan zaman lah, yalah, dipadahkan itu, ya Allah, macam-macam. Pokoknya apa yang ia jadikan panutan, ia jadikan idola, itu yang diumpati. Nah, itu yang sangat kita miris, yalah, di zaman sekarang ini, di zaman serba modern ini. Jadi jangan sampai zaman yang modern ini, namanya modernnya lah, modern itu diambil dari kata bahasa Arab mudirun. Modern itu jar kita memberikan bahaya. Mudirun darra,
yadirru atau yadurru, mudirrun, membahayakan. Jadi mudirrun itu diambil daripada bahasa Arab, mudirrun, membahayakan. Kalau kita terumpati gaya-gayaan zaman sekarang ini, dikhawatirkan kita akan terjerumus kepada hal-hal yang negatif, yang jauh daripada arahan daripada agama. Nah, maka dari itu sangat penting kita mulai sekarang, kalau kita sudah paham, kita arahkan anak cucu kita yang ada di rumah kita. Kan usah jauh-jauh skalanya, skala rumah tangga dulu kita perbaiki. Kita arahkan keluarga kita, anak-anak kita, bini-bini kita untuk tetap terus mengumpati sunnah-sunnah baginda Rasulullah. Kalau kita masih sorangan, kita dulu arahkan diri kita, umpati apa yang disuruh Nabi, yang digawi Nabi. Contoh yang sederhana dalam masalah ibadah jelas ialah hal yang sangat mudah dilakukan, ialah mengucapkan salam kepada orang pada ketika bertemu. Ialah, wah ini ialah kekanakan pertemuan, langsung tas saja, ialah kompak tuh kita. Kedua kata-kata assalamu alaikum. Nah, padahal Nabi kita menyuruhkan pada ketika bertemu, siapa yang dulu mengucapkan salam itu pahalanya gonol. Makanya di kitab fikih itu ialah orang yang mengucap salam hukumnya sunnah, yang menjawab hukumnya wajib. Cuman tegonol yang berdahulu mengucapkan salam itu. Kenapa? Alasannya tadi karena ittiba' lawan Nabi, mengikut sunnah Nabi. Itu pun sering kita terlupakan dan kada tak amalkan. Nah, itu hal yang kecil saja, sepele kelihatannya. Tapi ini sebenarnya adalah sunnah yang wajib sunnah daripada kita lakukan ya, Nabi ya. Sunnah yang sangat simpel, yang tidak perlu modal banyak. Kada keluar duit, itu sudah mulai terlupakan. Ketika menelepon kawan atau bertemu dengan siapapun, kada pernah tuh ucap kata-kata assalamualaikum dulu. Nah, halo bro. Halo, di mana guys? Nah, itu ya biasanya. Nah, itu sangat simpel tuh. Sekarang sudah mulai terlupakan karena kemajuan zaman. Nah, itu virus kita sekarang ya lah. Nah, itu jadi kita mulai sekarang, terutama kita dulu memulakan tuh memulai membiasakan. Kemudian kita suruh anak-anak kita kalau menelepon, nah biasakan anaknya sambat dulu assalamualaikum. Siapakah? Ya, jangan langsung halo ini. Nah, jangan. Apalagi bertamu. Jadi itu harus kita biasakan mulai dini lah. Di rumah kita dulu. Di rumah kita dulu. Skalanya kecil dulu. Nah, jadi akan jadi satu kebiasaan. Kebiasaan. Simpel. Itu contoh satu sunnah yang mulai terlupakan karena kemajuan zaman sekarang ini. Nah, itu sangat miris kita ya lah. Jadi perubahan zaman kita ini terubah juga sikap kita. Nah, kemungkinan karena kita ini kurang berdengar, itu alasannya. Yang pertama kurang berdengar, kurang hadir majelis taklim, kada bisa mendengar ceramah guru-guru kita, macam-macam alasannya. Nah, itu yang rancak mendengar pun bisa kada tamalkan. Saking kita terpengaruh lawan kawan lah Ustaz. Jadi ini orang-orang yang di sekitar kita ini bisa sangat mempengaruhi kebiasaan kita lah. Jadi itu kebiasaan sunnah Nabi. Karena kita terbiasa tadi. Nah, itu jadi penting. Itu yang pertama salam, contoh yang sangat simple, yang sangat ringan di mulut, ialah yang kada keluar duit. Kalau keluar duit bahkan pahala. Cuman hal itu yang mulai kita lupa macam-macam. Padahal di setiap waktu, setiap menit lah kalau kita bertemu dengan siapapun atau ketika menelpon, itu dulu yang diutamakan salam. Salam dulu sama teman. Nah, lalu orang yang memulai salam ini kebiasaan menandakan hatinya itu bersih. Hatinya itu kada rigat. Nya tuh senang dua orang, mendoakan orang kebaikan, assalamualaikum. Nah, itu bagus itu artinya tuh. Nah, dan pahalanya cuma sekarang banyak terlupakan. Satu contoh ya lah, hal yang bukan ibadah, bukan yang kewajiban, bukan. Nah, kalau pas sembahyang baginnya sembahyang puasa itu contoh yang nyata tuh yang waktu ini yang simpel, yang kewajiban bukan. Ya lah, kalau pang kada berdosa kada juga. Cuman ini sunnah yang Nabi kita anjurakan untuk digawi kepada kita. Jadi kita
keluarga, iyalah, dan lain hal sekarang dan lain-lainnya. Itu kecil aja, apalagi Kecil. sekarang ada makan. Nah itu kalau kita Iya. lihat di jalan-jalan tuh banyak yang Nggih. bercucuk pentol Termasuk sambil iyalah. berdiri. Nggih, termasuk Makannya, iya, makannya juga minum, nggih, berdiri, minum berdiri. Nah, itu Nabi kan kadang menganjurkan sama itu, iyalah makan dengan ketika makan, minum, usahakan duduk. Iya. Dari segi kesehatan pun menyatakan orang yang minum atau makan berdiri itu kurang sehat. Iya langsung ya. Iya, langsung kadang lancar melalui anunya. proses dulu. Iya, iya. Kita kadang menangati belanja mementol karena kita ini hobi juga mentol ya. Tapi Kadang cara menangati. jalan Nggih, setelah. cuman kita jaga adabnya ya sesuai arahan Nabi. Silahkan mementol, cuman ketika mementol usahakan amun kalau ada bangku dudukannya bedungkung kah ya Allah di mana kah cari. Ulun biasa juga mementol ya Allah kalau pengen bertamu ulun. Bahkan begamisan ya Allah rupiah supan ini mementol ya Allah begamisan berkopiah kada berduduk kada kita cari yang sandayan mementol juga ya Allah kepunan tadi ada kau jadi tangati duduk gitu ada apa walaupun ya repotnya lah cuman itulah kita hendak menghidupkan kembali sunnah Nabi kita meskipun di era Nabi kita ada pentol nah kita sesuaikan dengan era kita sekarang ya Allah. Nah pentol ada. Ketujuh ya Allah, ketika makannya dan minumnya nih kayak apa adabnya, kayak apa sunnah Nabi kita berduduk, minumnya berduduk, jangan sambil berdirian. Mau jangan itu dari segi sehatun, banyak kita kada sadar karena kan nyamanan ya Allah, nyamanan Kan ingat lagi di sunnah adab makan lah. Adab makan tuh hal yang simpel yang kita sering terlupakan. Nah itu. Mungkin kita jeda dulu setelah sesaat. Nah setelah ini nanti kita akan sambung lagi untuk Anda yang ingin bertanya. Nanti boleh melalui line telepon kita atau juga WhatsApp atau di live chat kita ya. Kita jeda saat. Penyabar dan amanah. Pendengar, penyabar yang dimaksud di sini, calon istri harus siap menerima kepahitan, kesulitan dan rintangan hidup yang akan dihadapi tanpa berkeluh kesah dan jengkel. Bila seseorang selalu mengeluh, jengkel dan marah menghadapi kesulitan hidup, maka dia dikatakan seorang yang penyabar. Istri yang penyabar tentu akan memelihara keutuhan rumah tangga, membahagiakan suami, dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia akan menghadapi segala kesulitan hidup dengan ketabahan dan sikap pasrah kepada Allah. Istri yang sabar akan memberikan semangat dan dorongan hidup kepada suaminya dalam menghadapi segala macam tantangan dan rintangan. Ia juga akan menjaga kehormatan suami di depan anak-anak dan orang lain. Sedangkan istri yang pemarah, suka membantah, dan suka memaki suaminya akan menimbulkan konflik dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang ingin menikah harus memperhatikan sifat calon istrinya. Apakah ia termasuk perempuan yang mempunyai sifat sabar atau pemarah, tabah atau manja? Hal ini perlu diketahui sebab sifat-sifat buruk banyak berpengaruh dalam hidup berumah tangga. Untuk mengetahui apakah calon istri seorang yang penyabar atau tidak, dapat dilakukan penyelidikan dengan cara-cara, antara lain menanyakan hal itu kepada teman-teman atau tetangga dekatnya yang jujur dan adil. Bagaimana sikap yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan, rintangan, dan kepahitan hidup? Mengamati sikapnya apabila ada teman yang berbuat salah kepadanya. Apakah dia cepat memarahi atau menerimanya dengan tenang? Apabila ternyata dia bersikap tenang tanpa menunjukkan sikap jengkel atau marah, berarti ia termasuk orang-orang yang sabar. Melihat sikapnya ketika disuruh menunggu, ketika ditegur karena melakukan kesalahan, ketika dihadapkan pada kesulitan, dan sikapnya ketika menghadapi anak kecil, orang sakit, dan orang lanjut usia. Amanah, yaitu tanggung jawab memenuhi kepercayaan orang kepadanya. Apa saja yang dipercayakan orang kepadanya dijaga dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan pemberi kepercayaan. Istri yang amanah yaitu istri yang benar-benar dapat memelihara kehormatan dirinya saat suaminya tidak di rumah. Istri juga dituntut mengelola harta suami yang dipercayakan kepadanya. Seorang istri harus memiliki sifat amanah
karena ia diberi kepercayaan oleh suaminya mengenai segala macam urusan diri dan keluarganya, bahkan rahasia suaminya. Istri yang tidak dapat menyimpan cacat celah dan rahasia suaminya akan merusak kehormatan suaminya. Jangan kada ingat, Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Ya, terima kasih dan sanak perompak yang masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini di Hikmah Subuh. Kita masih bicara tentang menghidupkan sunnah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu kalau kita ingin selamat sebenarnya dunia akhirat ya, menjalankan semua apa yang merupakan sunnah dari Nabi kita ya, seperti yang sampaikan tadi oleh Ustadz, yaitu dalam hadis kauli apa yang diucapkan oleh Nabi kita, kemudian tadi hadis fikli ya, apa yang merupakan tindakan dari Nabi, tindakan Nabi kita, walaupun juga dalam diamnya tadi, takriri ya. Iya, takriri menjadi hadis juga ya itu. Ya, tapi ya itu untuk di zaman sekarang ini seperti Ustadz tadi sampaikan bahwa hal-hal yang kecil saja kita kadang-kadang melupakan. Iya, melupakan. Apalagi hal-hal yang besar. Iya. Gitu. Bagaimana kita mau selamat dunia dan akhirat? Iya. Susah zaman sekarang ini mungkin karena perubahan zaman. Iya. Kita kurang mendengar tadi orang itu alasannya tuh paling penting tuh, kurang mendengar. Iya, kurang itu mendengar. pentingnya. Jadi kurang ilmu jadinya kurang kita ilmu. lah. Nah, itu pentingnya ketika hadir majelis taklim. Iya, ini keuntungan kalau kita selalu melaksanakan atau menjalankan sunnah Nabi kita ini apa, Ustaz? Iya. Keuntungan yang paling besarnya ialah jadi mendapatkan kebahagiaan. Nah, kemudian hidup kita itu lebih terarah. Nah, lebih tenang, terarah. Kadang mau pusing tuh kadang mau. Iya. Asalkan ia mulai awal bangun sampai guring pulang, tuh sunnah Nabi diamalkan, digawi, napanya aja, jalankan terus. Nah itu, karena Nabi ini menjadi uswatun hasanah untuk penyelamat kita berataan. Kalau sedikit aja lepas pada Nabi kita, itu dapat dipastikan orang itu pacangan, kada tenang hidupnya. Nah itu, jadi itu. Jadi di antara hikmahnya, di antara fadilahnya, mengamalkan yang digawi Nabi, sunnah Nabi, adalah untuk ketenangan jiwa kita. Kadang mau hidup tapi nak pusang ya lah. Kena galau. Orang acak pusangan galau nih. Ya karena menaik ke atas nih menara boy. Hendak membunuh di. Nah, ini kita sering melihat kejadian macam-macam ya Allah, bunuh diri, macam-macam masalah kehidupan. Karena tadi hidupnya lepas daripada sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Nabi. Hal kecil pun yang kada diamalkan makanya hal yang besar, kewajiban. Sembahyang, puasa, itu kena dulu. Nah, yalah berzakat yang sugih-sugih. Nah, itu. Nah, artinya pentingnya. kita melakukan ibadah ini, kebaikan ini tidak hanya kita kepada Allah ya, tapi kepada kita sesama manusia. Juga, nah, itu hal penting juga loh, Ustaz lah. Iya. Baik, ini ada telepon apa yang kita akan coba terima dulu teleponnya. Assalamualaikum. Ya, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana, Ibu? Oh iya, Ibu Bambang namanya? Nggih, pindah ke perempat apa Mbak Lida? Iya. Silakan Ibu Bambang. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun mohon pencerahan Pak Ustadz. Kalau orang ini sedikit ulun betakon. Bila orang puasa Senin Kemis, terus ada acara misalnya yasinan, di situ diberi makan. Terus pada puasa. Itu bila kada makan itu ngarannya apa yuk? Dibungkus. Ria apa? Kalau disanggup kita sanggup bulik. Tapi pada puasa gitu pula. Yang kedua, ucapan sujud syukur itu apa Pak Ustadz? Ulun mohon pencerahan. Sujud syukur. Sujud syukur itu kayak apa? Sujudnya, ucapannya. Baik. Itu aja, Bu. Itu aja. Urut terima kasih. Mohon pengertian Pak Sate. Assalamualaikum. Makasih Mbak Linda. Ya, sama-sama Bu Bambang.
Ibu Bambang. Iya, Ibu Bambang di Danau Salak nih beliau. Ada lagi yang akan bergabung, boleh silahkan kita tunggu di 051132520602 atau juga melalui WhatsApp di 08953405095539 atau juga di live chat kita ya. Baik Ustaz, mungkin langsung ditanggapi saja apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Bambang. Kalau ada yasinan puasa Senin Kamis seperti bilang gitu bahwa kita puasa biar apakah ini masuk ria gitu. Nah, kata Kadang-kadang langsung minta kalau udah dibungkus aja makan ada juga kayak itulah. Dan tadi tentang sujud syukur ya seperti apa ya. Baik, silakan. Baik, kalau kita itu sudah terbiasa untuk berpuasa ialah Senin Kamis karena mungkin ada nazar atau memang itu sudah kebiasaan kita. Asal kata nyaman, kamu ada puasa Senin Kamis tuh ialah karena ada giliran yasinan tuh lah setiap Kamis. Yasinan tuh pasti ada. Yasinan tuh Senin Kamis karena ada yang hari Jumat, karena ada yang Sabtu. Karena yang kena hari Senin Kamis ya Allah nanti apa kita. Untuk itu ibu siapa tadi? Ibu Bambang lah. Pian silahkan aja teruskan amaliyah pian ya Allah. Kalau seandainya kada nyaman berpada aja. Ya Allah, ulun lagi puasa. Pada hitunya aja. Kalau sampai mengusahakan padanya. Jangan ada juga ini jangan lupa dan bungkuskan jangan lupa dah puasanya ulun puasa orang paham aja orang paham aja biasanya. Nah kayak kemarin bila ada acara ulun tuh pas puasa hari Ahad lah kenanya puasa apa tuh ulun lupa nah itu orang berpengantinan atau sama tuh kikahan jadi pada hari ulun puasa jadi paham tuh rumah nih kada makan nih. Nah kada apa kita itu bukan dinamakan ria. Kita mengatakan apa adanya. Kita kan tujuan puasa itu bukan karena memang itu bukan. Nah itu cuma pada aja jujur aja. Masalah orang membungkuskan atau kada tuh kada jadi masalah. Ya Allah, yang bahaya itu kita ketika orang kada paham kita sarik, nah itu yang bahaya. Sia-sia pahalanya. Jadi puasa kita itu karena khawatirnya kedada nih nilainya. Nah, sama jadi, itu. Jadi ketika kita berpadah itu aja kan tergantung hati dan niat kita. Apakah kita dihendak bertanpa atau lillahi ta'ala. Jadi kita tetap dengan ibadah kita, sunnah kita, ya Allah, kemudian silaturahim kita jalan. Kan silaturahim diantaranya ialah yasinan, yasinan macam-macam. Nah itu. Nah kemudian yang kedua masalah doa sujud syukur itu pian cari aja ada. Kalau yang kita bacakan kan ada kau juga menulis ya Allah. Ada di amaliyah itu tentang cara bacaan doa sujud syukur. Kalau seandainya pian kada hafal, ya Allah baca doa biasa aja, bacaan kita sujud apa. Nah, itu. Nah, kemudian yang perlu kita garis bawahi ialah caranya. Cara sujud syukur itu ya Allah ketika kita menerima nikmat daripada Tuhan. Nah, misalkan orang hendak memurhakan kah? Oh, sujud syukur tuh terdapat nikmat yang luar biasa yang kita kadang menyangka-nyangka. Dimurahkan dulu larang wah ini kalau lah 30 ke atas ya Allah. Ikam misalkan ibu Bambangai aku murahkan, oh alhamdulillah, hendak syukurnya Allah. Kena dulu, itihi dulu. Ada tata caranya. Ada kawan langsung situ sini yang mohon maaf nang kayak kita. Orang aja langsung situ sini. Ada caranya. Kemudian dalam keadaan suci berwudu orangnya. Nah kemudian ya Allah auratnya tertutup, ya Allah menghadap kiblat. Itu caranya yang penting. Karena kalau kita sujud yang hendak sujud arah kiblatnya kada tahu. Nah itu yang perlu kita tekankan, luruskan. Cuma sekarang ini ya Allah apalagi mohon maaf yang selebrasi ya Allah. Nah itu kebanyakan ya Allah kurang. Salah tempatnya. Aurat terbuka. Nah jangan. Jadi muka tertutup ya Allah. Dan wudu kemudian cari arah kiblatnya. Di rumah kada apa juga sujud syukurnya. Kada mesti harus itu sini. Itu yang penting kita garis bawahi yang kita tekankan ya Allah. Ini ada telepon lagi, kita coba menyapa. Assalamualaikum. Boleh pulang Mbak Linda. Oh iya, silakan Bu. Soalnya tapi ulun ben ranta kalau nang dapat pangarnya yang rezeki nang kada diduga. Alhamdulillah. Orang jualan lah. Terus ini kalau ulun ini sujud syukurnya kada tahu anunya. Ini caranya. Nggih sujud nang biasa pokoknya nyebut alhamdulillah itu tadi. Pakai bahasa kita bisa Bu. Tapi tadi aturannya tetap pakai aturannya tetap itu yang penting aturannya pian. Harus sesuai aturan. Kalau nyepian langsung sujud aja, kada bersuci, kada wudu, kada marah kiblat, itu malah berdapat
kada dapat pahala Bu. Nah itu. Nggih. Terima kasih banyak. Nggih sama-sama Bu. Nggih, mudahan berkah rezekinya sama kayak Lun juga. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bambang. Alhamdulillah sini para jikian nggih, mudahan kita tempat tertular mula. Makanya sini langsung bersyukur gitu ya, sujud. Cuma caranya tadi yang penting. Jadi kada kawal langsung kita situ sini sujud. Kiblatnya kada tahu. Ya Allah, bodoh kada. Itu mohon maaf bukan dapat pahala tapi malah dapat ada baik. Nah itu. Jadi ketika hendak sujud syukur, ya Allah dalam keadaan yang pertama suci. Berdudi aja, kena bisilah di rumah kada apa. Nah kadang-kadang ada yang spontanitas nggih kehimungan. Pada salah gitu. Nah pada salah dikit sama itu tahdirin nggih. Caranya bagaimana? Ya Allah sujudnya 2 kali. Nah itu. Kalau yang ada hafal bacaannya, ya Allah pakai bahasa kita aja. Cuma di dalam hati. Nah itu makasih Allah macam-macam. Ya sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Dan kemudian untuk menambah keberkahan, ya Allah rezeki yang melimpah. Nah jangan kada ingat bersedekah. Nah itu sedekah. Karena ada hak orang lain dalam rezeki sedikit kita. Barang ya Allah ada ya Allah rezeki yang apakah kabul kah hajat macam-macam. Nah itu yang penting kita tekankan sama itu. Nah ini sudah terjawab lah. Nggih insyaallah nggih. Gasan Ibu Bambang. Nggih Bambang. Nah baik, kemudian kita lanjutkan masalah sunnah Nabi tadi ya Allah. Nah kemudian ujar Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sekali Bu 622 sama lagi. Iya, masih ada. Di Al-Qur'an menyebutkan surah Al-Imran nih Allah taala menyebutkan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ujar Tuhan, qul katakan wahai Nabi Muhammad, ini Nabi kita Allah taala berpadahan menyuruh Nabi kita Nabi Muhammad, jika kalian in kuntum tuhibbunallah cinta lawan Allah taala, mengaku cinta lawan Tuhan, kenapa buktinya? Fattabi'uni, maka ujar Allah taala suruh umat ikam itu mengumpati akan ikam, ikutilah aku wahai Nabi kita. Nah ikuti itu adalah mengumpati sunnah Nabi, mengumpati gawian Nabi, mengumpati ucapan Nabi yang kita kau mengumpati. Karena kada semua sunnah Nabi itu kalau kita turuti. Ya contohnya ialah sembahyang malam. Sembahyang malam itu hukumnya wajib bagi Nabi. Bagi Rasulullah itu wajib. Kita umatnya ya Allah sunnah aja. Namun kalau menggawi itu bagus. Itu sunnah berat untuk tengah malam tuh. Ya Allah kita kebiasaan bangun malam tuh, mohon maaf kebiasaan aja. Padahal sebenarnya dikatakan kebiasaan kita lah. Enggak kita. Ibadah itu goreng pulang balik itu sunnah yang paling berat tuh ya Allah. Kita sunnah-sunnah yang ringan-ringan aja, yang kita tadi salam, makan minum, ya Allah, memakai pakaian baju warna putih ya ketika hari Jumat tuh ya jua. Bagi laki-lakian, binian pang, silakan. Cuman binian kada wajib Jumat. Nah, lelakian tuh sunnah yang paling ringkas tuh, paling nyaman tuh. Yang kada ada modalnya tuh baju lah, baju putih lah. Karena sebenarnya bajunya tulisan macam-macam, gambarnya macam-macam. Jadi kada konsentrasi di yang di belakang nih. Ya itu. Terus sunnah paling terbaca di belakang macam-macam mula apa tulisannya lah. Nah, itu sunnah yang paling nyaman. Berbaju putih. Nah, Nabi kita sangat suka memakai baju pakaian putih. Kalau seandainya yang nyaman pun kada kawa digawi, maginya yang berat kayak bangun tengah malam tadi. Nah, maginya jadi kita mulai ringan-ringan dulu. Ya Allah, yang kita kawa menggawi, yang perlu, yang kada ada modal, yang mujahadah tuh artinya perjuangannya tuh kada tapi sulit. Kalau bangun tengah malam tuh sulit, ulun pun ngalih. Ngaku aja kita ya Allah, mujahadah bangun tengah malam tuh sulit. Nah, itu bagi Nabi hukumnya wajib, bagi kita hukumnya sunnah. Di antaranya pulang mohon maaf zaman sekarang ini ya Allah lebih ini banyak niatan hendak mengumpati sunnah Nabi ya Allah, padahal itu Nabi kawin itu bini banyak terus sesuai anjuran wahyu, bukan karena nafsu. Kita sekarang ini mohon maaf kebanyakan nafsu nafsu dengan alasan sunnah Nabi, salah itu. Salah. Sunnah Nabi itu apanya? Pintangan adilnya. Kalau kada adil, tidak pintangan ada bijaksananya yang bisa adil. Iya, nah itu. Jadi ini banyak diselewengkan sunnah Nabi, alasan sunnah Nabi, padahal bukan. Nabi itu wahyu, dan Nabi kawin bukan karena nafsu. Ingatkan itu. Jangan dikatakan Nabi kawin karena nafsu. Karena menyambatin Nabi itu boleh.
itu sesuai wahyu arahan daripada Allah Ta'ala. Nah, kalau kita sudah tahu, yalah pasti karena nafsu itu. Wah, ini yang banyak orang menyalahgunakan kata-kata sunnah. Hati-hati ya. Penggunaan kata-kata sunnah. Jadi jangan, ya Allah, kalau kita kada mampu, kada kawa adil, si ikung ngalih menggaduh, ya Allah, begini banyak, jangan. Nah, si ikung tu yang kita himatin. Kepa sunnahnya ya tadi, berbuat baik kepada bini, ya Allah, akhlak kita, tingkah laku kita, contoh kayak apa Nabi di rumah tangga dengan Siti Khadijah. Bagi ibu-ibuan yang di rumah, ya Allah, yang rancak yasinan, rancak mendengar manakib Sayyidah Khadijah, tu tahu tuh. Itu isi manakibnya itu tentang gawian Nabi di rumah tangga dengan Siti Khadijah. Itu yang kita umpati, yang kita tuh turuti. Apalagi menjadi satu bekal bagi para orang muda yang akan segera menikah. Jadi kebetulan lu nikahwaan tugas nih. Penting nih yang baru-baru anak menikah itu bekalnya. Nah, jadi di rumah tangga tuh bukan karena ego, saling pengertian lah. Nah, itu makanya kan kata-kata yang terucap daripada mulut mulia Nabi, baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Padahal rumah Nabi itu harus benar. Karena rumah sewaan kita jujur aja, ya Allah, rumah Nabi itu guring di situ, masak di situ, ya Allah, nah, macam-macam. Karena perilaku dan akhlak beliau lah jadi kenapa jadi sampai keluar kata-kata baiti jannati, karena tadi Nabi kita berumah tangga dengan melandasan ilmu dan akhlak. Nah, itu sunnah Nabi kita yang kita turuti. Bukan segi membanyakinya. Bukan. Jadi jangan tertipu dengan ucapan sunnah Nabi. Baik Ustaz, kita sudah di penghujung waktu. Mungkin kita tiba pada kesimpulan dari apa yang sudah kita bicarakan pagi hari ini. Silakan Ustaz. Jadi alhamdulillah sudah di penghujung acara kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini menjadi bekas langsung kita berataan, terutama diri kita pribadi, ulunnya juga. Ya, satu kesimpulannya, ya Allah, umpatilah sunnah Nabi, gawian Nabi, kata-kata Nabi, kita turuti semampu kita, yang mulai dari hal yang kecil dulu sampai kena kepada hal yang besar yang menjadi kewajiban kepada kita. Nah, cuman cara untuk mengetahui sunnah-sunnah Nabi ini tidak ada cara lain ialah terkecuali dengan menuntut ilmu agama. Jadi mulai sekarang kita biasakan dari kita ketujuh berdengar, hadirin majelis taklim di mana aja pengajian ada, kita tulaki, kita hadiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada ulun. Terima kasih Ustadz Rahmatullah sudah memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan pagi hari ini di Hikmah Subuh, dan semoga kita bisa memulainya dari diri kita sendiri dulu. Mulai dari hal-hal yang terkecil tadi Ustaz, mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dan semoga kita terselamatkan dunia dan akhirat ya. Baik, terima kasih Ustaz sekali lagi, dan juga Anda dan sanak perempat yang sudah bersama kami di kesempatan pagi hari ini di Hikmah Subuh di edisi Senin 4 Agustus 2025. Saya Dinda Rianti undur pamit. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Hikmah Subuh di Pro 4 Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.